Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain ila al. Ulama mengatakan bahwasanya baiknya malam itu dengan bermunajat. Baiknya malam itu dengan bermunajat. Dan baiknya siang itu dengan ketaatan dalam kurung akhlak, ketaatan dalam kurung akhlak. Baiknya dunia ini adalah dengan berzikir, dan baiknya akhirat adalah dengan ampunan Allah. Dan baiknya akhirat itu dengan ampunan Allah. Dan baik atau indahnya surga adalah dengan melihat wajah Allah. Dan baik atau indahnya surga adalah dengan melihat wajah Allah. Allahumma rizqna min. Semoga kita dikasih. Ya, dengarkan. Jadi manusia itu ya cuman ada kalau nggak di siang ya di malam. Setelah dunia pasti ke akhirat. Nggak mungkin nggak ada. Kalau malam sudah berlalu maka akan ketemu siang. Kalau siang berlalu pasti ketemu malam. Berputar seperti itu. Begitu juga manusia itu, dia harus di dunia. Setelah itu dia akan berputar kembali kepada akhirat. Dan yang terakhir pasti semuanya menghadap Allah. Ini sudah fix, pasti dan pasti, nggak akan berubah gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa di 5 keadaan ini? Ada kuncinya. Ya, ada kuncinya. Sehingga di 5 keadaan, di siang harus ngapain, di malam harus ngapain, di dunia ini apa sih intinya, di akhirat itu apa sih tujuannya, dan nanti kalau ketemu Allah terus memangnya ada apa. Ini 5 keadaan kita akan menghadapinya. 5 keadaan kita akan bertemu, akan mengalaminya. Maka kita harus menyiapkan jawabannya. Akan ketemu 5 soal, harus siapkan jawabannya. Kalau itu dimisalkan kita akan pergi, ya siapkan bekalnya. Kalau itu 5 kelaparan, harus siapkan 5 makanannya, 5 waktu makan.
Ya, biar kita tuh tepat, ibarat jadi ikan harus di air baru nyaman. Kalau ikan di darat ya ndak nyaman. Kalau kita jadi harimau harus di hutan. Kalau di kebun binatang ditertawain orang. Ya, iya Mbak. Kalau kita itu jadi burung harus terbang. Kalau hinggap bisa kena perangkap. Gitu dak kira-kira itu. Kalau kita itu manusia itu seperti lipan kalajengking harus nyumput, kalau dia keluar dibunuh. Ngerti kira-kira itu? Itu namanya menempatkan pada tempatnya. Kalau ikan bosan di air, aku ingin ke darat kira-kira susah atau senang? Celaka atau selamat? Oh, celaka lah. Kadang orang tuh Mbak kalau mancing ikan, ikannya besar. Terus ikan tuh kalau supaya dipancing terus sudah dapat biar nggak meloncat, diapain kira-kira ikan tuh Mbak? Langsung dipukul kepalanya Mbak. Pek, langsung pingsan. Biar ikan yang sudah ke darat tidak meloncat lagi ke air. Wah, itu pula. Ketika dia kena pancing, itu pancing terus tarik menarik. Seru pokoknya. Tapi kalau sudah diangkat ke darat, biar nggak meletik, biasanya dia bawa kayu, digebuk tek, langsung kelenger. Nah itu nasib ikan ketika pindah ke darat, habis pokoknya kan? Ngerti itu? Nah, nasib ikan pindah ke darat, habis. Nah kita nih atau hewan darat, kucing, ayam, tikus. Masuk ke air tenggelam, habis habis. Ini enggak kayak gitu. Celaka. Ikan ke darat dia celaka, hewan darat kok nyelam ke air ya celaka juga. Jadi masing-masing itu ada tempatnya. Kalau ayam ya di darat, kalau ikan di air. Nah, manusia itu akan mengalami 5 keadaan. Dia ada di waktu malam, dia akan berada di waktu siang, dia akan berada di dunia, juga akan berada di akhirat, dan akan ketemu dengan. Bagaimana biar kita itu aman seperti ikan dalam air? Kuncinya apa? Di situ ulama menyebutkan rahasianya. Kalau malam itu bermunajat, wala tatibul laila illa bimunajatik. Seseorang itu akan indah malamnya di hadapan Allah kalau dia bermunajat. Paham? Malam itu ya setelah tidur sampai azan subuh. Kalau tidur jam 10, azan subuh 4:30, berarti jadi jam sampai 4:30. Malam itu kan gelap, ya. Itu akan jadi indah. Kita akan aman, akan punya jejak rekaman yang bagus kalau malam itu selalu ada waktu untuk tahajud. Ada 4 hal kegiatan malam itu, Mbak. Pertama, sholat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berzikir, baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Yang keempat, berdoa. Nah, itu indahnya malam. Kalau masalah tidur di atas kasur yang empuk, ruangan ber-AC, itu bukan kemuliaan. Ataupun tidur di atas semen, tidak pakai alas, hanya tikar, itu bukan kehinaan. Paham tuh Mbak? Itu baiknya Allah Ta'ala tuh. Maka ulama mengatakan kita akan baik ketika malam itu ada waktu untuk bermunajat. Nah itu mohon jadikan karakter kita, sifat akhlak sampai kita mati, Mbak. Ya Mbak ya. Nanti kalau kita istiqomah, Allah kasih sifat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan cabut dari diri kita ketakutan dan kesedihan. Orang yang gampang takut dalam hidup serba salah, dan orang yang gampang sedih, dia punya jiwa yang lemah. Jiwa lemah itu kenapa? Mentalnya lemah. Kenapa? Dia tidak bangun malam, dia tidak punya kegiatan di malam hari. Kayak orang kalau sering olahraga, nge-gym,
ototnya besar, dia akan kuat. Iya benar. Orang sering maraton, push up, angkat barbel, badannya kuat. Karena dia punya kegiatan. Jiwa dia kuat. Mungkin kalau ada nyamuk gigit, nyamuk tuh belalainya patah, belalainya patah. Orang ninju dia tidak terasa, badan dia sispek, karena kegiatannya tuh mantap. Begitu juga orang yang malam itu selalu ada waktu untuk tahajud, selalu ada waktu untuk baca Quran, untuk zikir dan berdoa, Allah akan cabut dari dia ketakutan. Bayangkan tuh, orang kalau perang nggak takut menang, Mbak. Orang kalau sedang berperang takut sudah kalah duluan. Hidup ini perjuangan, iya kan? Kalau kalian punya sifat takut, tidak bakal maju. Kalau kerja tidak bakal kaya. Kalau belajar tidak bakal pinter. Kalau punya toko nggak bakal maju. Karena takut, takut dalam bersaing, takut nanam bermodal, takut. Wah, serba takut. Orang takut tuh tidak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa? Akan kecil selama-lamanya walaupun sudah tua. Ngerti? Dan sedih itu penyakit, Mbak. Senang itu obat. Kalau kalian lihat apakah penyakit paling parah? Bukan kanker, sedih. Sedih itu penyakit paling parah. Menimbulkan hidup tidak nyaman, makan enak tidak nyaman, apalagi makan tidak enak. Sedih jadi orang kaya tidak nyaman, apalagi miskin. Sedih ya sudah, nggak punya apa-apa. Sifat sedih dalam diri manusia, dalam diri kita itu ternyata akan dicabut. Yang ada gembira, happy. Allahu Akbar. Ketakutan diganti dengan keberanian. Itu hadiah dari Allah. Mereka yang menjadikan malamnya indah. Kapan jadi indah? Kalau ada munajat. Munajat itu isinya sholat, baca Quran, zikir dan berdoa. Nah, kalian memang masih kecil, Mbak. Ada yang umur 13, 14, 15 tamat SD. Badan boleh kecil tapi mental harus kuat, jiwanya harus kokoh. Jangan cengeng. Jangan begitu lemah. Badan boleh lemah, jiwa boleh nggak boleh. Dulu Panglima Jenderal Sudirman kalau Mbak pergi ke kota-kota besar, Jakarta termasuk Jambi, di mana ada kota, itu jalan besarnya diberi nama Jenderal Sudirman. Paham? Kalau di Jakarta ada patungnya Jenderal Sudirman langsung. Nah, di mana ada kota di Palembang ada Jalan Sudirman, di Jambi ada Jalan Sudirman. Panglima Sudirman. Bukan Pak Di Sudirman ya. Bukan Pak Wo Sudirman, bukan Mbah Sudirman, Jenderal Sudirman. Zaman penjajah dulu, Mbak, badan beliau sakit, nggak bisa jalan, beliau ditandu. Tahu ditandu? Kalau belajar pramuka dulu tuh ada tandu kayu, dikasih tali tengah-tengahnya, dia ditandu, digendong. Tapi dia panglima, punya pasukan melawan penjajah dulu, Pak. Memang badan dia lemah, tapi jiwanya kuat, bisa ngatur strategi, bisa menang. Tidak bisa berjalan, tapi jiwanya kuat. Bayangkan, tidak bisa berjalan kok perang. Kira menang atau kalah? Logikanya kalah kan? Tapi dia menang, Pak. Harusnya kan kalau tidak bisa berjalan lari, biasa sudahlah gitu kan, nyumput digubuk sampai mati. Dia tidak bisa berjalan, tetap kita serang tuh penjajah, kita lawan, atur strategi. Dia tidak bisa berjalan. Kenapa? Jiwanya kuat. Konon ceritanya beliau selalu puasa Senin Kemis, selalu jaga wudhu dan juga sholat di awal waktu. Walaupun badan dia sakit dengan musuh itu tidak takut. Kita sekarang tidak sakit kan, tapi takut kan? Takutnya banyak, ketakutannya banyak. Badan sehat tapi takut. Nak ke WC minta kawanin. Minta ke WC nak kawanin. Padahal sampai sekarang pondok berjalan kan di WC tidak ada apa-apa. Udah ada apa? Ada pernah ketemu kuntilanak di WC itu? Baru dibilang kuntilanak lah ketakutan. Ya kan? Tidak ada, takutnya duluan. Ke WC lampu terang, ya takut, apalagi gelap, apalagi di WC lampu mati, tidak diapa-apain, ada tombol teriak sendiri, itu ada
kan gini. Entah ngapa teriak, ketakutan, khawatiran, kayak mau ditangkap zombie kan. Badan dia sehat, jiwanya lemah. Kalau WC gelap kalian teriak, bagaimana kalau besok pindah ke kubur, nak teriak terus? Pasti ke kubur dah. Kubur tuh hidup, Mbak. WC itu masih lapang, bisa tegak, bisa duduk. Kalau dikubur cuman baring, sempit tapi hidup. Kayak mana tuh? Gelap, lam yakad yaraha. Begitu gelap, ketika tangan diletakkan di muka tetap tidak kelihatan. Itu gelapnya kubur. Gini tangan tidak kelihatan. Saking gelapnya. Ngeri banget. Berapa hari di sana? Tidak pakai hari, Pak, miliaran tahun. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, sampai hari kiamat. Kalau punya sifat takut kayak mana? Ya celaka lah di situ. Belum datang Munkar Nakir, suaranya kayak suara petir, marrabuka, ngeri geledek. Nah, ini ketakutan yang besar sedang menunggu kita. Maka hadapi ketakutan yang kecil sekarang dengan apa? Tadi itu bil munajat. Maka kalau orang itu ahli ibadahnya benar, ikhlas, istiqomah, jangankan gelapnya WC, gelapnya kubur malah dirindukan, bukan ditakutin. Mati itu impian, bukan yang dihindari. Orang tuh, Mbak, kalau rezekinya lah habis, digigit nyamuk bisa pindah alam, kan aja. Ya udah. Kadang bukan digigit nyamuk, disenggol nyamuk, tek, mati, ya. Kenapa? Rezekinya lah habis, rezekinya lah habis, disenggol nyamuk, mati. Ada enggak? Ada. Rezekinya lah habis, makan ikan, duri nyangkut di kerongkongan, mati. Ada orang ketimpa daun, mati. Bukan ketimpa pohonnya, ketimpa daunnya. Kenapa? Memang rezekinya sudah maka ketimpa daun pun mati, langsung pindah alam. Itu hebatnya kematian. Nah sekarang kalau kalian takut dengan gelapnya WC, gelapnya asrama, terus yang gelapnya kubur kayak mana? Gelapnya WC bisa kita hindarin. Aku udah ke WC, ngapo nak ngompol memang bol, lucu jadinya. Aku udah mau ke WC, ngajak kawan. Terus kalau kalian mati nak ngajak kawan. Aku besok meninggal, kawani yo. Enak nih, dewe-dewe lah. Tidak mau, Pak. Sekarang kalau tidak ada kawan kita marah, kawanilah kena ke WC. Ada orang, kau di jahat nian, tidak kawan. Tunggu besok yo. Oh iya. Bisa kayak gitu dikubur nanti. Ngeri, Pak. Nah maka mumpung di pondok timbulkan karakter suka tahajud. Itu untuk lampu kalian sendiri. Kalau kalian malas jangan salahkan siapa-siapa. Kok gelap ya kuburanku ya? Kok gelap ya? Kok ada kalajengking? Kok ada ular? Kok banyak niat? Lah iya tahajud tidak, dosanya banyak. Ya, kita hadapkan begitu, Mbak. Dosa itu nanti seperti ular kejadiannya, berubah jadi ular. Kalau amal baik itu berubah jadi bidadari bagi laki-laki. Kalau perempuan menjadikan perhiasan. Gelangnya itu dari pundak sampai ke lengan. Emasnya itu dari sini sampai ke sini. Emas kalau emas, kalungnya bukan satu kalung, lehernya kalung semua isinya. Malaikat kok banyak nian kalung emasku? Iya, karena ibadah malammu setelah istiqomah. Oh iyalah. Anting-antingnya bukan siko, anting-anting jangkar kapal ya. Dosa mewah. Ngerti itu, Mbak? Tapi kalau orang itu berdosa, itu jadi ular. Nah, kata ulama, ya silakan diperbesar atau diperkecil ular kalian. Gimana? Kalau dosanya banyak jadi ular raksasa. Kalau kamu dikit jadi ular kecil. Yang Malik bin Dinar, dia punya sebelum jadi baik, sukanya mabuk, belum kenal Islam, mati suri tahu suri, seakan dapat bayangan akhirat, seperti mimpi sampai ke akhir kok daerahnya baru begini, tiba-tiba ada ular besar ngejar dia, lari sekencang-kencangnya, lari kencang. Depannya ada mbah tua, mbah tolong saya, tidak bisa nak, mbah nila tua, ular tuh besar nian.
sana sarnian. Oh, tolonglah kek, nolong kayak mana? Kakek jangan nolong dari sini tidak bisa. Gimana mau nolong kamu? Dia bilang. Terus gimana kek? Lari be terus, lari be. Nah, lari be terus. Nah, terus nanti, ya lari be terus, bisa lari-lari. Wah, makin lari ularnya makin kencang. Ternyata ularnya makin besar, makin bingung dia. Lalu ketemulah orang soleh. Pak, tolong bantu saya. Ini kenapa? Dia bilang, itu ular kenapa kok ngejar saya? Kan tidak kenal lah kan? Kok tiba-tiba ngejar terus? Kata orang soleh itu, ular itu adalah jelmaan dosa-dosamu selama hidup. Nah, yang mbah tua tuh, nah itulah sedekahmu begitu sedikit, lemah, dia tidak bisa nolong. Zikirmu dikit nian, sabarmu cuman dikit nian, syukurmu cuman dikit nian, ngajimu cuman sebentar banget, berubah menjadi jelemaannya mbah-mbah tua, tidak bisa apa-apa. Coba dulu kamu sembahyangnya semangat, ngajinya semangat, itu mbah jadi huluk. Jadi apa? Jadi apa? Huluk. Huluk itu kuat tak? Kuat. Dia jadi superhero tuh. Itu ular dipelintirnya habis, dibuat sate dia gitu. Jadi pawang ular. Ini serius, Pak. Huluknya ya tidak serius lah, ya kan? Jadi dosa itu kenapa udah ngejar saya? Kan masih ada orang lain. Itu dosamu menjelma jadi ular. Dia kenalnya dengan kamu, kamu yang ngasih makan, dia ngejar kamu lah. Karena sekarang tidak ada ngasih makan lagi, engkau yang mau dimakan sama dia. Wah, itu pula. Baru terbangun. Bangun dari tidurnya, dari mati suri baru sadar. Ampun ya Allah. Langsung tobat, tidak lagi mau berbohong, tidak mau lagi mabuk, nggak mau lagi tidak sholat. Bakal dia jadi ulama. Ada sahabat Nabi, dia belajar dengan sahabat Nabi jadi ulama di mana? Ditampakkan bayangan akhirat. Ini diceritakan di kitab ya untuk kita juga. Kita akan mengalami hal yang sama. Kalau hidup lemah dalam ibadah, kuat dalam dosa. Bisa ngejar ular tuh, lu kok ngejar saya terus? Pada orang lain ada, oh, itu ular, mau ular, engkau yang kasih makan, dia ngejar tuannya lah, iya kan? Nah, ngejar tuannya, waduh. Nah, tapi kalau amal kita kuat, tenang, baik ularnya kecil, jadi oleh bulu, jadi oleh. Nah, kok ular bulu kok ngikuti injak baiklah, siapa tuh? Dosa kecil ya. Yang punya kecil kalau dipelihara besar juga. Misalnya gitu Mbak ya. Ini mumpung di pondok Mbak, jadikan karakter, ikhlaskan, ridhoi, sukai, cintai ibadah malam. Jangan cintai rasa malas, rasa tidur. Nak sampai kapan tidur? Nak sampai kapan malas? Nak kayak gitu-gitu baik. Dak ingin tambah dekat dengan Allah. Apa dak rugi jauh dari Allah? Kalau tidur tuh dapat apa? Malas tuh dapat apa? Dapat apa? Itu dimisalkan Pak. Dimisalkan tuh nanti akhirat itu, wah Allah ya Rabbi, kayak ini nih, ini lapangan, tengah-tengahnya nih ada gilingan, muter dia, ada batu besar gelinding, gelinding. Sini lahar panas mendidih nanah sama darah, di dalamnya ada siksaan yang lain. Kita di sini, ini muter ya, apa namanya? Dia muter Mbak, muter. Dan kita harus muter juga. Kalau enggak kena giling, kenapa? Gini dong. Nah, tangan-tangan gini. Kita harus lari Pak. Kalau aku malas lari lah, aku capek duduk baik, kegiling jadi geprek, jadi apa? Jadi geprek lah. Iya Pak, harus lari Pak. Nah, aku males lari, duduk lah, kegeprek ya. Apa-apa dah. Lomba lari, aku malas kalah. Lomba renang, lah di tengah-tengah, aku malas berenang, langsung hilang ya. Orang jadi Sungai Batanghari berenang ya kan? Kawan sibuk gerak kaki, aku malas gerak tangan, capek, banyak yang gaya, langsung pindah gaya batu, gaya apa? Gaya batu. Iya beda.
Iya mbak, dikejar anjing, aku malas lari, langsung dicium sama anjing itu mbak. Kena rabies, harus lari, tidak bisa tidak. Dikejar maling, tidak dikejar maling, tidak lari cepat, aku malas lari, habis semuanya, habis sehabis-habisnya. Yang kita punya tuh habis. Kenapa? Malas lari, harus lari, tidak bisa tidak. Iya pada kira-kira tuh. Nah kita ini kepada Allah tuh, kepada ngaji tuh kecepatan full gas, ya Pak? Maka indahnya malam dengan ngaji itu. Bersyukur kalian yang sudah istiqomah, alhamdulillah. Yang belum, yo tanyalah kapan. Di situ tuh kunci ilmu, kunci keberanian, kuatnya mental. Insyaallah ya. Ya itu malam. Kalau siang bi taati wala tatibul lail nahara illa bi taati. Kalau indahnya malam dengan munajat, indahnya siang dengan apa? Dengan akhlak. Indahnya siang dengan apa? Akhlak. Terserah mau jadi bos, menjadi karyawan. Kalau kita punya akhlak, dicintai oleh Allah. Berarti itu akhlak itu bagaimana? Akhlak itu ya suka memberi makan tuh akhlak. Hewan yang buas seperti harimau dan singa, ketika dikasih makan terus jadi hewan sirkus jinak itu harimau ya. Ngerti itu? Tidak dikasih apa-apa, cuma dikasih makan. Terus sampai harimau paham, ini orang dengan aku baik, lapar, dia yang ngasih makan. Padahal yang ngurung juga dia, yang ngurung juga dia orang itu. Cuman karena dikurung, ngasih makan mesti orang itu. Maka harimau mendapatkan kepahaman, ini orang baik dengan saya, aku harus nurut dengan dia. Sehingga harimau raja hutan menjadi hewan sirkus karena dapat akhlaknya Tuhan, dikasih makan. Ngerti kira-kira itu mbak? Aduh, di pondok kalian bukan hanya dikasih makan mbak, dikasih makan, dikasih tempat, dikasih kipas, dikasih lampu, dikasih ilmu, dijaga. Kalau kok malah jadi harimau, malah jadi apa? Wong harimau jadi jinak, ini malah jadi harimau, jadi apa? Lari ke sana. Allah ya Rabbi. Aneh dari harimau aja jinak dikasih makan, jinak. Lah kita bukan hanya makan, dikasih semuanya, malah jadi harimau. Oh ampun Berubah harus lebih baik lagi. Harimau tidak ketemu surga, nggak ketemu neraka, kita bakal ketemu. Maka segera cepat tambah baik, segera cepat hilangkan keburukan. Maka indahnya siang dengan akhlak. Akhlak itu apa yang kedua setelah kita memberi makan? Jangan nyakiti siapapun. Jangan nyakiti siapapun. Caranya Pak Ustadz, jangan gunakan barang-barang teman tanpa izin. Jangan suka ini rambutan orang diambil, kelengkeng orang diambil, mangga masjid belum lagi panen lah dipanen duluan. Yang punya belum panen, yang tidak punya manen. Siapa yang manen tuh? Anak bercadar. Allahu Akbar. WA-nya bukan ke orang tua kalian, WA-nya ke saya. Coba tuh. Tuh. Ketika kalian ngambil rambutan misalnya, ngambil buah mangga masjid atau kelengkengnya bapak baik, WA-nya bukan ke orang tua kalian, WA-nya ke mana? Saya. Pak Ustadz tuh anak dinasehatin, anak santrinya Pak Ustadz ngambil rambutan, ngambil mangga, ngambil kelengkeng, ujung-ujungnya dia ngambil anak aku Allah ya Rabbi, itu ndak boleh. Paham tuh? Itu ndak boleh. Tahan. La tamuddanna ainaik. Allah mengatakan jangan, termasuk ndak boleh itu apa? Memancangkan mata kepengin apa yang dimiliki orang, itu tercela. Mengarahkan mata itu nengok kepengin ya, itu ndak boleh. Nanti nggak ridho dengan takdir. Setiap orang punya takdir masing-masing. Takdir orang ujian bagi kita, takdir kita ujian bagi orang. Siapa yang berhasil ridho dengan takdirnya masing-masing, bukan kepengin
ngikuti takdir orang. Hidup tuh kayak air. Paham? Walaupun kalian jalan sini ke lorong berkah ketemu uang segepok 100.000, sudah lewatkan saja, jangan kiri kanan ambil takutlah dengan itu namanya akhlak di siang hari. Paham tuh Mbak ya? Jangan suka kepenginan dengan apa yang dimiliki orang, nanti kalian tidak akan pernah ketemu yang namanya bahagia dan senang. Tidak akan ketemu. Dia bertentangan. Orang yang tidak punya sifat kepengin, maka Allah kasih dia bahagia dan tenang. Barang siapa punya sifat kepengin tentang materi, rambutan orang, kepengin hal begitu tuh, hal keduniawian, itu akan dicabut ketenangan dan kebahagiaan hatinya. Pokoknya susah. Nanti banyak penyakit dalam diri itu. Belum tua lah numpuk penyakit. Kenapa? Terlalu banyak kepengin. Nengok sana, mana boleh. Paham tuh Mbak? Ditumbuhkan sekarang. Sekarang sudah zaman edan. Allah ya Robbi. Bukan kepengin lagi rambutan buah mangga orang, kadang istri orang pun dikepenginin. Iya udah tuh. Ini kehidupan terjadi Mbak. Kalian mungkin mendengar, mungkin terjadi di keluarga juga. Iya kan? Kepengin bukan lagi buah-buahan yang dikepengin orang, dikepenginin ya sudah. Tidak peduli dia sudah nikah kah, Allah ya Robbi, ya Allah ya. Itu karena dari kecil, dari dewasa, karakter itu terus dipupuk. Akhirnya kayak begitu jadinya. Nyakitin tidak tuh Mbak? Nyakitin lah sama. Nah Islam itu, subhanallah baik minta ampun. Belajar menikmati takdirnya sendiri. Apa yang kita punya ya sudah itu, yang belum punya yang itu tidak usah. Kalau nak iri, nak kepengin, itu dua hal. Orang yang diberikan anugerah Quran, dia baca siang dan malam semangat, irilah kepengin kayak dia tuh. Itu boleh kata Nabi, ripoh. Atau orang yang diberi harta dan dia infaknya siang dan malam, itu wajib iri dengan dia. Kepengin tidak apa-apa. Bukan kepengin hartanya, kepengin sifatnya. Ngerti Mbak? Itu namanya kepengin yang dipuji oleh Nabi. Seandainya itu iri, itu pun boleh. Kayak begitu. Kawan tuh kalau ngaji semangat nih kan, semangat, ikut semangat gitu. Bukan biarlah dia akulah. Nah sudah. Tapi kalau dia pakai baju baru, kepengin. Dia beli MP3 baru, kepengin. Kalau dia beli meja baru, kepengin. Dia beli apa tuh? Bros jilbab, kepengin. Tapi yang sedihnya dia rajin ngaji, awak dah kepengin. Dia rajin zikir, kita dah kepengin. Waduh, terbalik-balik. Jangan kayak gitu. Ngerti itu? Nanti tercela kita, terhina. Hina banget rasanya, hina banget kalau suka kepengin dengan apa yang dimiliki orang. Nanti hina Mbak, sakit. Nanti kalau kalian tuh lah jadi ibu, ibu punya anak, mama pengen. Kan? Itu bapak si Anu tuh tengok tuh mak, motornya besar, motor kita cuma si koban ya. Sakit hati itu Mak, tadi aku diajak ke rumah kawan. Makan ayam guling mak. Kita cuma guling-guling lah boleh. Masa kalian dengar kata-kata itu tuh, sakitnya. Padahal gitulah sungguh-sungguh kerja untuk mereka ada. Cuma ngomong gitu ya anak tuh, mak tadi ke rumah si Anu tuh, enak makannya mak, gitu kan, makan ayam utuh gitu, makan ayam utuh juga tapi telur ya. Itu menjadikan kita kan tersinggung tuh, kamu nih anak nggak terima kasih ya. Seperti itulah sekarang. Nah sekarang tuh syukurin, dah. Gitu. Paham kira-kira itu? Paham kira-kira? Dah usah banyak kepengin hal keduniaan, nanti rusak hatinya. Nah dunia itu siangnya itu dengan akhlak, ya Mbak ya. Suka ngasih makan, suka ngasih. Yang kedua, tidak usah nyakitin. Caranya gimana? Tidak usah make sesuatu yang bukan punya kita, apalagi ngambil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu kegiatan yang orang akan mencintaiku dan Allah juga mencintaiku. Wah, keren kan pertanyaan itu? Ingin menjadi
Orang yang dicintai orang, dicintai Allah. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukan nas, wazhad fid dunya yuhibbukallah. Kata Nabi apa? Zuhud, jangan kepengin apa yang dipunyai orang, nanti orang tuh sayang kepada kamu. Kalau bahasa Jambi cangok dah. Kalau kamu cangok dihina, dikasih tapi dihina. Cangok nian, miskin nian, gitu kan? Itu bahasa yang tidak enaknya. Nabi tidak usah punya kepenginan apa yang dimiliki orang. Orang tuh sayang dengan kamu, hormat. Kalau sudah hormat, sayang, datang dewek rambutan tuh, datang deh. Kadang-kadang bukan rambutan, dia datang, Pak, tetangga kiri kanan kan, tinggal di komplek. Karena kalian ada yang berakhlak baik, orang itu Pak datang ke rumah kita demi orang tua kita. Ada apa hajat Pak? Pak, aku dengan anak bapak ini berakhlak niat mau tak nikah dengan anak saya. Oh, itu bukan dikasih buah rambutan, dikasih anaknya dia. Dikasih apa? Anaknya. Kalau dapat anaknya dapat lah semuanya tuh. Rumahnya dapat, mobil dapat, rambutannya juga dapat. Tapi kalau kita nengok tetangga, rambutannya lebat nian. Kata orang Jambi cangok niannya malam diambil, siang diambil, sampainya ditinggal. Akhirnya apa? Dibenci, enggak ada nilainya dah. Tapi itu Nabi bilang, tidak usah kepengin apa yang dimiliki orang, orang kan sayang kepada kamu. Iya beda. Yang kedua, izhad fid dunia, termasuk hal keduniaan. Jangan sampai semangat agama, semangat ngaji terpatahkan dengan semangat dunia. Kalau itu terjadi, Allah marah. Engkau tidak usah izhad fid dunia, tidak usah punya niat dunia, Allah akan mencintai kamu. Niatnya akhirat. Sekarang mondok tuh Mbak, kemarin kata Pak Prof itu subhanallah. Sekarang nih dulu memang orang pondok nih kayak terkucilkan. Setelah mondok tidak bisa kemana-mana. Sekarang tidak Mbak, kayak ada kesetaraan. Paham tuh? Untuk jadi polisi dari pesantren bisa, dari tentara bisa, kuliah bisa, kerja bisa. Oh, subhanallah Mbak. Paham tuh? Ngaji bisa, kerja bisa. Nah, dulu tidak bisa. Yang diterima hanya orang-orang sekolah umum saja. Tapi sayang, tidak bisa sholat. Tapi sayang, tidak bisa ngaji. Sekarang tuh ada kesetaraan, subhanallah. Kita dapat dua keuntungannya. Ilmu agama bisa kita perdalam sedalam mungkin, ternyata dunia tetap menerima. Fakultas tetap menerima, pondok-pondok pesantren juga menerima, calon-calon mertua juga menerima. Aku ini S1 Pak, tapi juga hafal Quran. Aku ini Pak, tamat S1, aku memang orang dusun Pak, tapi aku hafal 30 juz. Lain pandangan orang tuh. Aku ini memang orang dusun Pak, di kampung, bapak ibuku petani biasa, tapi aku hafal Alfiyah, aku hafal Arba'in Nawawi, aku hafal Jurumiyah, aku hafal Sakin. Bapak tanya tentang agama, aku jawab. Kok bisa? Aku punya Google ya. Ngerti itu? Nilainya plus. Ada orang pegawai Telkom tapi hafal Quran. Ada dosen hafal Quran, ada dokter hafal Quran. Wah, sekarang tuh banyak tuh dokter di YouTube tuh, dokter-dokter yang hafal Quran. Dokter-dokter punya ilmu-ilmu kenabian. Wah, itu pula dipadukan antara sains dengan sunnah, antara sains dengan Islam. Pas banget, makin sempurna orang itu. Ngerti itu? Dia dokter, jilbabnya besar, sopan santun, ternyata tidak pernah buka aurat, ternyata hafal 10 juz. Malah dokter itu malah dihormatin. Jadi dokter iyo, ceramah juga iyo, nasihat juga iyo. Nah, dia tamatan pesantren. Sakit badan aku obati, sakit hati aku juga punya obatnya. Subhanallah. Di klinik dia obat lengkap, Quran juga ada. Nak penyakit apa? Nak penyakit badan tuh obat, nak penyakit hati tuh obatnya Al-Quran. Sempurna. Kalian punya kesempatan itu loh Pak. Subhanallah. Kalau kalian sadarin, ngerti, pokoknya tuh nilai agamisnya, nilai agamanya tuh, itu yang paling menguntungkan sebenarnya. Paham? Maka isi dengan akhlak siang ya. Terus dunia ini bagaimana? Bizikri, jadilah orang yang banyak ingat Allah.
Dunia nih kayak gini nih mak, banyak fitnahnya. Gampang berbuat buruk, itu namanya fitnah. Jangankan hanya buruk, baik pun karena buruknya juga. Ya kan? Ada bencana, kalau bencana gunung meletus, rumah baik, rumah buruk kena juga. Seperti itulah dunia. Gimana biar selamat, biar indah? Banyak jadilah orang yang berzikir kepada Allah. Dikit-dikit subhanallah. Zikir itu isinya apa? Hafalkan doa-doa masnunah. Azkar itu dibaca, bukan nak cepat-cepatan. Itulah zikir. Ingat kepada Allah, menjalin hubungan khusus dengan Allah lewat zikir. Ngerti ya? Walaupun kalian nyuci, tetap dengan subhanallah. Kata orang soleh itu mbak, kalau kalian nyapu dengan subhanallah, kalian tuh bercahaya. Bukan hanya bersih halamannya, bersih ruangannya, tapi bercahaya tuh ruangan. Ngerti? Kalian nyuci itu pakai sabun, sambil baca Quran, sambil baca Yasin, sambil subhanallah. Itu selain Quran, baju tuh bersih. Kalau kalian pakai itu orang selain nengoknya bercahaya. Baju tuh bercahaya, bercermin. Bukan nak pasang bedak, pasang bedak, pasang bedak. Baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Sambil bebedak, bersisir, natai jilbab, ngomong subhanallah, 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 subhanallah. Sambil berzikir itu mukanya bukan hanya cantik tapi bercahaya. Orang tuh segan nengoknya. Orang tuh apa? Segan nengoknya. Apalagi tidak berbuat jahat, jauh. Kenapa? Dia memang pintar di depan kaca, tapi zikirnya pun tidak kurang banyak yang zikirnya. Di depan kaca goyang-goyang, ya. Orang nengoknya jengkel lah, pengennya ganggu, pengennya apa? Pengennya mengganggu. Nah itu bukan. Bawa zikir itu sendiri. Ngerti kira-kira itu? Kalau kita tidur dengan berzikir, sebelum tidur baca zikir Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, badan kita tuh penuh dengan cahaya, Mbak. Penuh dengan cahaya. Capeknya hilang, bangun pagi dengan segar kata Nabi. Lebih-lebihnya badan tuh bercahaya, Pak. Apalagi bisa habis Quran meninggal. Oh, subhanallah, kuburnya terang kayak siang hari itu terang. Kok terang nian? Iyalah, lampunya kita dewe hafal Quran apa loh? Terang tuh. Ngerti kira-kira itu? Nah, itu maka namanya dunia ini isi dengan itu. Kalau kalian bisa begitu, Mbak, itu seperti menghadapi lautan tapi kita naik kapal. Kalau zikirnya banyak, nyebrang lautan naik pesawat lebih aman lagi, lagi. Nah, itu orang yang banyak berzikir, hafal doa-doa dibaca, banyak berzikir, dia nggak akan kena fitnah, aman, bisa dia lewati dengan baik. Tapi kalau nggak kena zikir, malas berzikir, wah nanti punya galau yang nggak ada ujungnya, punya takut yang nggak pernah berkurang, punya sedih yang terus bertambah. Kenapa? Dia sangat kurang berzikir, kurang nyebut subhanallah. Kalau habis sembahyang tuh Mbak, itu waktu pas. Memang habis sembahyang 5 waktu itu ada subhanallah, itu memang sudah pas. Ibarat sendal kok di kaki pas, jaket kok di sini, ya pas. Kalau sendal dijadikan jaket, jadikan sendal, itu namanya setengah gila, hello, tak cocok. Habis sembahyang tuh berzikir tuh pas. Ibarat baut dengan kunci pas, motor dengan kuncinya pas. Kalau bukan kuncinya, ya bisa lah, namanya maling, namanya apa? Habis sembahyang, tenangkan diri, sebut nama Tuhanmu dengan rasa cinta dan rindu. Jangan subhanallah, subhanallah. Gitu kan? Lebar. Apa dibunyikan tuh? Sebut, Mbak, itu sudah pas tuh. Jangan waktunya berzikir tidak berzikir, hina diri kita. Waktu puasa ndak puasa, hina apa tidak? Hina lah, orang puasa wak makan tengah jalan Ramadan. Wah, itu orang anak siapa tuh? Anak Abu Jahal lepas. Ndak bisa hina gitu, Mbak. Karena waktunya puasa kita nggak puasa. Begitu juga ada waktu kita berzikir, waktu kita sholat, kok enggak? Habis itu, Mbak. Ngerti sholat itu, Mbak? Dan kalau akhirat itu bi'af,
akhirat itu besok akan indah kalau kita dapat ampunan. Ampunan besok itu di akhirat, kalau nggak diampuni habis, kalau diampuni menang. Ampunan itu tergantung sekarang. Kalau siangnya kita berakhlak, malamnya kita beribadah, dunia ini sampai mati diisi zikir, ampunan itu nunggu. Abang ampunan itu nunggu di akhirat. Berpacarlah dengan ampunan. Jangan dengan Bang Barik, dengan Bang ampunan. Nah, ini Bang Barik alepiyu Bang Barik ngaji dah bisa alepiyu sampai ke hati-hati. Oh, tengok antu. Oh, mantan siapa tu? Mantan 5 orang, ya. Orang. Zaidun Qaimun, baca. Tak bisa, Ustaz. Sudah. Maratu bi Zaidin kenapa? Tak tahu, Pak Ustaz. Inna Zaidan Qaimun kenapa? Lebih tak tahu lagi. Nah, ngapa? Masih nunggu Syah Putri katanya. Oh. Aisyah Putri itu. Banyak surat dari sana kan. Jadi bungkus. Lewat. Ini direkam nih, Pak. Ampunan Allah itu hasil daripada amal. Tengoklah Ustaz, jangan tengok ke sana. Itu cerita dongeng lah, jelas. Ampunan akhirat tergantung amal sekarang. Insyaallah gitu ya. Terakhir apa? Biru'yatika. Ujung-ujungnya ketemu Allah. Nah, ingin Allah ridha, sekarang ridha dengan perintahnya. Kalau kita enggak ridha dengan perintahnya, malas-malasan, siap bisa nunggu marahnya Allah. Orang tua yang sudah ngurus kita banyak tingkah, dia marah. Apalagi Allah yang super serius ngurusi kita siang dan malam. Oh, kok bertingkah? Ya Allah layaklah untuk marah. Tapi kita jadi anak berprestasi, orang tua bangga. Mungkin karena dia nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih hadiah, tapi kebanggaan dia itu hadiah paling besar. Tapi kalau Allah yang bangga dengan kita, apa yang Allah nggak punya? Dekatilah Allah, karena semua yang kau mau ada di sisinya. Dekatilah Allah. Apain Pak Ustaz? Karena semua yang Anda mau ada di sisinya. Mau apa? Itu ada di sisi Kalau kita jauhi sholat, jauhi ngaji, nggak dapat. Kalaupun dapat, plus dengan murkanya. Tapi kalau kita dengan baik, rezekinya halal, itu dapat rezeki, dapat ridho Allah. Tapi kalau rezeki dengan maling, dengan riba, dengan menipu dapat, tapi plus dapat murkanya Allah. Tapi pilihlah, hidup ini nyari apa? Cari yang Allah ridhoi. Caranya, jadilah hamba yang baik. Besok ketemu Allah tuh, Allah ngasih award, penghargaan. Allahumma niha hambaku yang keren, sakit tetap ngaji. Wah, ini tidak punya apa-apa tetap ngaji. Ini kakinya sakit tetap ngaji. Keren beda. Keren lah. Yang tidak keren nih hambaku sehat tidak ngaji, duit jajannya banyak, ngaji tidak. Kalau tegak di koperasi jajan duluan, kalau di kelas paling terlambat. Kalau tegak depan koperasi lah tegak lama, tiba-tiba jamnya habis tutup, awak marah. Tapi kalau pas ngaji setoran dipanggil guru tidak maju, santai saja. Ini bukan keren, nggak keren lah. Gimana kerennya? Jilbabnya baru, ngaji tidak. Uang jajannya tidak pernah minus, tapi ngajinya minus. Jangan nambah. Paham tuh? Yuk kita lomba-lomba menjadi hamba yang istimewa di hadapan Bisa nggak? Pasti bisa. Insyaallah gitu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سوى الجار واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله على العالمين.